Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat semua kan? Alhamdulillah. Semoga kita semua selalu diberi nikmat kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Baik, langsung kita mulai saja pembelajaran kita pada hari ini ya. Materi kita pada pertemuan kali ini adalah pengukuran tingkat kebugaran jasmani. Tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini ada 3, yaitu yang pertama, agar kalian bisa memahami apa sih kebugaran jasmani itu. Yang kedua, apa dan bagaimana tes kesegaran jasmani Indonesia itu. Dan yang ketiga, agar kalian bisa melakukan tes kesegaran jasmani Indonesia atau TKJI. Oke, sekarang kita mulai dari apa sih kebugaran jasmani itu? Kebugaran jasmani adalah keadaan atau kondisi tubuh yang mampu untuk melakukan aktivitas atau pekerjaan sehari-hari dalam waktu yang lama, tanpa mengalami kelelahan yang berlebihan. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah bugar itu sama dengan sehat? Baik, jadi secara sederhananya bisa diartikan seperti ini. Ada 3 kondisi tubuh, yaitu sakit, sehat, dan bugar. Sakit adalah kondisi tubuh di mana tubuh kita terkena penyakit. Dan untuk menjadi sehat, maka tubuh kita harus terbebas dari penyakit tersebut. Jadi, kita harus mengobati atau menyembuhkan penyakit tersebut. Barulah kondisi tubuh kita menjadi sehat. Nah, untuk mencapai kondisi bugar, tidak cukup dengan terbebas dari penyakit saja. Kita harus melatih tubuh atau otot-otot kita, seperti melatih kecepatan, kekuatan, kelenturan, daya tahan, dan sebagainya. Jadi, kesimpulannya adalah bugar merupakan kondisi tubuh di atas sehat. Orang yang sehat belum tentu bugar, tapi orang yang bugar sudah pasti sehat. Seperti itu. Lalu, bagaimana caranya agar kita dapat mengetahui tubuh kita bugar atau tidak? Ya, benar sekali. Caranya adalah melalui tes kebugaran jasmani Indonesia atau TKJI. TKJI atau tes kebugaran jasmani Indonesia adalah rangkaian tes yang digunakan untuk mengukur dan menentukan tingkat kesegaran jasmani remaja sesuai kelompok usia masing-masing. Jadi, dengan melakukan tes kebugaran jasmani Indonesia ini, kita dapat mengukur dan menentukan tubuh kita bugar atau tidak. Rangkaian tes kebugaran jasmani Indonesia adalah yang pertama, lari 40 meter. Lalu, gantung siku tekuk. Kemudian, baring duduk selama 30 detik. Lalu, loncat tegak. Dan yang terakhir adalah lari 600 meter. Jadi, dalam satu rangkaian tes kebugaran jasmani Indonesia atau TKJI terdapat 5 jenis tes. Nah, dikarenakan tes kebugaran jasmani Indonesia adalah satu rangkaian tes, maka
Dalam melakukan kelima jenis tes tersebut, tidak diperbolehkan istirahat. Jadi, harus langsung melakukannya. Misalnya, setelah melakukan lari 40 meter, harus langsung melakukan gantung siku tekuk. Setelah itu, langsung melakukan baring duduk, dan seterusnya. Jadi, tidak boleh setelah melakukan lari 40 meter, istirahat dulu atau minum dulu, baru melakukan gantung siku tekuk, lalu istirahat lagi, baru melakukan baring duduk. Itu tidak boleh. Jadi, harus langsung tanpa istirahat. Ya, kalau berhenti 1-2 menit sih boleh saja. Misalnya menunggu giliran, seperti itu. Baik, sekarang kita akan membahas satu persatu cara melakukan kelima jenis tes dalam Tes Kebugaran Jasmani Indonesia atau TKJI. Tes yang pertama adalah lari 40 meter. Tes ini bertujuan untuk mengukur kecepatan. Untuk pelaksanaannya, yang pertama, sikap permulaan. Jadi, peserta lari 40 meter berdiri di belakang garis start. Untuk gerakannya, pada aba-aba melakukan tes lari 40 meter, sebelum melewati garis finish, mereka sudah mengurangi kecepatan mereka. Diharapkan kalian jangan melakukan hal tersebut. Kenapa? Karena sebelum kalian melewati garis finish, waktu itu terus berjalan. Jadi jika kalian melambat sebelum melewati garis finish, maka waktunya bisa semakin lama. Dan yang terakhir, ada pelari yang terganggu oleh pelari yang lain, maka lari 40 meter harus diulangi. Berikutnya, tes yang kedua adalah gantung siku tekuk. Tes ini bertujuan untuk mengukur kekuatan dan ketahanan otot lengan dan otot bahu. Pelaksanaannya bisa dilihat pada gambar 2. Untuk permulaan, peserta tes berdiri di bawah palang tunggal dan kedua tangan berpegangan pada palang tunggal selebar bahu. Untuk pegangannya, telapak tangan menghadap ke belakang, bisa dilihat pada gambar 2. Kemudian untuk gerakannya, setelah berpegangan pada palang tunggal dengan telapak tangan menghadap ke belakang, kedua kaki menolak dan peserta melompat ke atas sampai mencapai sikap bergantung siku tekuk. Jadi berat badan kita ditahan oleh lengan kita hingga posisi kepala berada di atas palang tunggal. Dan sikap tersebut harus dipertahankan selama mungkin. Semakin lama waktunya, maka nilainya akan semakin tinggi. Untuk peserta yang tidak mampu menahan posisi seperti pada gambar 3, maka dianggap gagal dan nilainya 0. Seperti itu. Berikutnya, tes yang ketiga adalah baring duduk selama 30 detik. Tes baring duduk atau sit up bertujuan untuk mengukur kekuatan dan ketahanan otot
perut. Untuk pelaksanaannya, pada sikap permulaan, tubuh kita berbaring terlentang di lantai atau di rumput. Lalu, kedua lutut ditekuk dengan sudut kurang lebih 90 derajat. Atau siku-siku ya. Lalu, kedua tangan atau jari-jari kita berselang-selip diletakkan di belakang kepala. Bisa dilihat pada gambar 4. Lalu, petugas atau peserta lain memegang dan menahan kedua pergelangan kaki agar kaki tidak terangkat. Kemudian, untuk gerakannya, pada saat aba-aba ya, peserta bergerak mengambil sikap duduk sampai kedua sikunya menyentuh kedua paha. Kemudian kembali ke sikap permulaan, yaitu berbaring. Bisa dilihat pada gambar 5 dan gambar 6. Gerakan ini dilakukan berulang-ulang dengan cepat tanpa istirahat selama 30 detik. Yang perlu diperhatikan adalah gerakan baring duduk tidak dihitung jika tangan yang berselang-selip di belakang kepala terlepas, sehingga jari-jarinya tidak terjalin lagi. Dan yang kedua, jika kedua siku tidak sampai menyentuh paha, maka gerakan baring duduknya juga tidak dihitung. Dan yang ketiga, mempergunakan sikunya untuk membantu menolak tubuh. Jadi ketika mengangkat tubuh, mendorong dengan siku, itu tidak boleh. Jika itu dilakukan, maka gerakan baring duduk tidak dihitung. Seperti itu. Berikutnya, tes yang keempat adalah loncat tegak. Tes ini bertujuan untuk mengukur daya ledak otot dan tenaga eksplosif. Untuk pelaksanaannya, pada sikap permulaan, terlebih dahulu ujung jari tangan peserta diolesi atau ditaburi dengan serbuk kapur atau magnesium karbonat. Kemudian, peserta tes berdiri tegak di dekat dinding. Posisi kaki rapat dan berdiri di samping papan berskala. Kemudian, tangan yang di dekat dinding diangkat lurus ke atas dan telapak tangan ditempelkan pada papan berskala sehingga meninggalkan bekas seraihan pada papan tersebut. Bekas seraihan tersebut diukur. Ukuran inilah yang dinamakan dengan tinggi raihan. Bisa dilihat pada gambar 7. Jadi posisi berdiri menyamping pada papan dan tangan lurus ke atas. Di sini disarankan ketika berdiri jangan jinjit, karena jika jinjit kalian akan rugi sendiri karena tingginya tidak akan sesuai. Kemudian ketika melakukan gerakan, peserta mengambil awalan dengan sikap menekuk lutut dan kedua tangan diayunkan ke belakang. Bisa dilihat pada gambar 8. Kemudian peserta meloncat setinggi-tingginya sambil menepuk papan dengan tangan yang terdekat sehingga menimbulkan bekas pada papan ukur atau papan berskala. Bisa dilihat pada gambar 9. Kemudian peserta mengulangi loncatan ini sampai 3 kali berturut-turut. Dari 3 kali lompatan tersebut, hasil yang diambil adalah hasil yang paling tinggi. Untuk perhitungan pada tes loncat tegak ini adalah tinggi loncatan dikurangi dengan tinggi raihan. Itu adalah hasil loncat tegak. Kemudian, tes yang terakhir adalah lari 600 meter. Tes ini bertujuan untuk mengukur daya tahan jantung,
peredaran darah, dan pernafasan. Pelaksanaannya, pada sikap permulaan, peserta berdiri di belakang garis start. Untuk gerakannya, ketika aba-aba siap, peserta mengambil sikap start berdiri dan siap untuk lari. Bisa dilihat pada gambar 10. Dan ketika pada aba-aba ya, peserta lari menuju garis finish menempuh jarak 600 meter. Yang perlu diperhatikan ketika melakukan tes lari 600 meter, lari akan diulang jika ada pelari yang mencuri start. Dan yang kedua, lari akan diulang jika ada pelari yang tidak melewati garis finish. Seperti itu. Nah, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, kelima tes tersebut, lari 40 meter, gantung siku tekuk, baring duduk, loncat tegak, dan lari 600 meter, harus dilakukan secara langsung tanpa istirahat di antara tes-tes tersebut. Baik, sekarang kita akan membahas cara menghitung tes kebugaran jasmani Indonesia. Ketika kalian melakukan tes kebugaran jasmani Indonesia atau TKJI, kalian akan diberi Kartu Sehat Menuju Bugar atau KSMB seperti ini. Nah, kartu inilah yang digunakan untuk mencatat hasil atau skor dari tes yang kalian lakukan, sekaligus memuat perhitungan apakah tubuh kalian bugar atau belum. Baik, sekarang kita akan membahas cara mencatat dan menghitung hasil tes kebugaran jasmani Indonesia pada Kartu Sehat Menuju Bugar. Perhatikan baik-baik ya. Pertama-tama, sesuaikan kartu yang kalian terima dengan jenis kelamin kalian. Karena laki-laki dan perempuan mempunyai perhitungan yang berbeda. Misalnya, di sini yang melakukan tes bernama Gilang. Maka kalian harus mengisi dulu nama sekolah kalian dan nama kalian. Baik, di sini akan dicontohkan nama sekolah adalah MI Masjid Al-Akbar Surabaya. Nama siswa yang melakukan tes adalah misalnya Gilang. Untuk nomor induk siswa tidak perlu kalian isi. Kemudian untuk tempat tanggal lahir ini penting untuk diisi karena menentukan kelompok umur kalian. Misalnya tempat tanggal lahir di sini adalah Surabaya. Tanggal 30 bulan 12 tahun 2008. Kemudian tanggal pelaksanaan tes juga harus diisi. Karena di sini adalah kelas 6, kalian adalah anak kelas 6, maka isi pada kolom kelas 6. Di sini yang diwarnai warna oranye. Misalnya, dimulai pada tanggal 8 bulan 10 tahun 2020. Selesainya juga sama. Karena tes ini harus selesai dalam waktu 1 hari. Berikutnya, di bawahnya adalah
tabel tingkat kebugaran jasmani Indonesia diperinci untuk setiap butir tesnya. Misalnya, Gilang melakukan tes pertama yaitu lari 40 meter karena kelas 6. Ketika melakukan lari 40 meter, Gilang mencatatkan hasil 6,7 detik. Jadi, kalian harus melihat pada pedoman penilaian. Pada kolom yang berwarna hijau untuk kelas 4 dan 6, kalian cari 6,7 detik berada di kolom sebelah mana. Nah, 6,7 detik berada di kolom ini, di antara 6,4 sampai 6,9. Kemudian, kalian tarik ke kanan. Untuk 6,7 detik mendapat nilai berapa? Di sini 6,7 detik mendapat nilai 4. Jadi, pada kolom kelas 6, pada kolom hasil kalian tulis 6,7 detik. Kemudian untuk nilai kalian tulis nilainya tadi 6,7 detik mendapat nilai 4. Seperti ini. Oke, bisa dipahami? Baik, berikutnya. Setelah selesai melakukan tes lari 40 meter, Gilang langsung melakukan tes gantung siku tekuk. Ketika melakukan tes gantung siku tekuk, Gilang dapat bertahan selama 60 detik. Maka kalian harus lihat di pedoman penilaian 60 detik berada di kolom mana. Nah, di sini 60 detik berada di kolom 51 detik ke atas atau ke kanan. Dan mendapat nilai 5 di sini. Oke, jadi kalian tulis di kolom kelas 6 hasilnya adalah 60 detik. Kemudian kita lihat di sini 60 detik masuk di 51 detik ke atas dan mendapat nilai 5. Tulis nilai 5 seperti ini. Kemudian setelah melakukan gantung siku tekuk, Gilang melakukan baring duduk selama 30 detik. Selama 30 detik, ternyata Gilang mampu melakukan baring duduk sebanyak 27 kali. Nah, di sini kita harus cari 27 berada di kolom sebelah mana? Di yang paling bawah, 23 ke kanan, berarti 23 ke atas, dan mendapat nilai 5. Kita tulis, Gilang mampu melakukan baring duduk selama 27 kali, dan mendapat nilai 5. Kita tulis di sini nilai 5. Kemudian, Gilang melakukan loncat tegak. Ketika melakukan loncat tegak, ingat yang pertama dihitung adalah tinggi raihan. Kemudian tinggi loncatan. Dan rumusnya adalah tinggi loncatan dikurangi tinggi raihan. Misalnya, ketika berdiri, Gilang diukur tinggi raihannya. Dan ternyata tinggi raihan Gilang adalah 150 cm. Dan tinggi loncatannya ketika Gilang meloncat sebanyak 3 kali, hasil paling tinggi loncatan dari Gilang adalah 185 cm. Ingat, rumusnya adalah tinggi loncatan dikurangi tinggi raihan. Jadi 185 cm dikurangi 150 cm. Kalian tulis saja tanpa cm ya. 185 dikurangi 150. Kita tulis di sini. Kemudian hasilnya adalah 185 dikurangi 50 sama dengan 35. Nah, hasil dari 35 ini kita cocokkan pada kolom pedoman penilaian. 35 masuk di kolom 31 sampai 37 dan mendapat nilai 3. Kita tulis 35 mendapat nilai 3. Kemudian yang terakhir adalah tes lari 600 meter. Setelah melakukan lari 600 meter, ternyata waktu yang dicatat Gilang adalah 2,40 detik. 2 menit 40
detik kita tulis, 2 menit 40 detik. Nah, kita cocokkan di pedoman penilaian 2 menit 40 detik masuk di kolom ini, 2 menit 31 sampai 2 menit 45 detik dan mendapat nilai 3. Baik, setelah semua tes terisi, mendapat nilai dan hasilnya sudah tercatat, maka langkah berikutnya kita harus menjumlah nilai yang didapatkan oleh Gilang. Nilai, ingat yang dijumlah adalah nilai, bukan hasil, tapi nilai. Baik, kita jumlah nilai yang didapat oleh Gilang. Pertama, lari 40 meter mendapat 4, kemudian 5, gantung siku tekuk berarti 9, kemudian baring duduk mendapat nilai 5, berarti 9 ditambah 5, sama dengan 14, kemudian loncat tegak, Gilang mendapat nilai 3, berarti 14 ditambah 3 sama dengan 17, dan yang terakhir lari 600 meter, Gilang mendapat nilai 3, berarti 17 ditambah 3, Gilang mendapat jumlah nilai sebanyak 20. Nah, setelah kita mendapat jumlah nilai, maka kita tinggal menentukan kategori. Kategori bisa dilihat pada norma. Di sini terdapat 5 norma. Ada BS, B, S, K, dan KS. Untuk KS adalah kurang sekali, K adalah kurang, S adalah sedang, B adalah baik, BS adalah baik sekali. Nah, nilai yang didapat Gilang adalah 20. Berarti Gilang masuk di kategori. Ya, benar. Kategori Gilang adalah B, 18 sampai 21. Berarti kategorinya adalah baik. Berarti di sini bisa disimpulkan bahwa tubuh Gilang masuk dalam kategori bugar. Nah, untuk kategori yang tidak bugar itu jika berada pada kategori kurang atau kurang sekali. Jika sudah masuk dalam kategori sedang, maka sudah bisa dikatakan bahwa tubuh yang melakukan tes termasuk dalam kategori tubuh yang bugar. Seperti itu. Baik, sampai di sini bisa dipahami? Oke, jika sudah bisa dipahami, sekarang waktunya untuk mencoba. Nanti kalian bisa mendownload kartu Sehat Menuju Bugar pada link di bawah ini. Lalu kalian bisa mencoba melakukan tes-tes yang sudah dijelaskan dan mengisi hasil kalian ke dalam kartu Sehat Menuju Bugar. Seperti itu. Baik, saya ulangi sekali lagi. Tugas kalian adalah melakukan tes kesegaran jasmani Indonesia seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya dan mengisi hasil kalian pada kartu Sehat Menuju Bugar. Untuk kartunya kalian bisa download pada link di bawah. Oke? Baik, sampai di sini dulu pertemuan kita. Terima kasih banyak karena sudah mengikuti pelajaran PJUK dengan tertib, dengan semangat, dengan antusias. Mohon maaf atas segala kesalahan, baik penjelasan yang kurang jelas atau kurang lengkap. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.